Pada akhir-akhir ini tuh ada satu film yang cukup happening dan viral, perselingkuhan, kemudian problematika rumah tangga yang ada di dalamnya. Saya juga sampai terbawa suasana gitu ya Ustaz, saking dramatisnya gitu Ustaz. Hal-hal yang kita lihat walaupun sudah menjadi viral atau fenomenal, gak usah menjadi ketakutan. Justru kita harus banyak empati atau kasihan gitu. Ternyata banyak yang setidak percaya diri itu mengarungi bahtera rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat IDTV. Kembali lagi dalam podcast Idrisiyah TV. Bersama saya Anggi Zahratul Kolbi. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang cukup menarik tentang rumah tangga, kehidupan rumah tangga, segala sesuatu tentang rumah tangga. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita semua sekarang sudah hadir salah satu aktivis, salah satu praktisi keluarga yang sakinah mawadah warohmah insyaallah. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Ustazah Yeni Aidah selaku konsultan di bawah lembaga pembinaan keluarga sejahtera yang ada di Tarekat Idrisiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Ustazah kembali. Saya berbincang-bincang lagi insyaallah bakal menambah ilmu untuk kita semua, khususnya untuk saya, umumnya untuk Sobat IDTV yang sedang menonton podcast pada kesempatan kali ini. Ustazah kali ini masih sibuk ya Ustazah setiap hari? Alhamdulillah harus selalu sibuk ya Ustazah. Muter kalau kata orang Sunda ya Ustazah. Muter terus dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Ini saya harus banyak mencontoh terhadap Ustazah agar supaya tidak ada waktu yang sia-sia begitu Ustazah ya. Amin. Berbicara tentang waktu nih Ustazah ya. Kadang saya pribadi masih senang gitu Ustazah mengisi waktu dengan menonton gitu Ustazah. Dan sekarang ya alhamdulillah yang sedang happening pada kesempatan kali ini pada waktu-waktu sekarang belakangan ini yaitu ada satu film Ustazah. Tapi sebelumnya nih Ustazah ngomong, Ustazah senang nonton film? Senang kalau dipaksa dan terpaksa. Alhamdulillah. Pada akhir-akhir ini tuh ada satu film yang cukup happening dan viral selalu diomongin di mana-mana gitu Ustazah. Nah, film ini tuh nama judul filmnya itu Layangan Putus Ustazah. Update sekali. Iya, Layangan Putus ini salah satu film menceritakan tentang perselingkuhan Ustazah. Nah ini perselingkuhan, kemudian problematika rumah tangga yang ada di dalamnya. Saya juga sampai terbawa suasana gitu ya Ustazah, saking dramatisnya gitu Ustazah. Kadang-kadang saya terbawa suasana satu karakter yang luar biasa gitu ya Ustazah. Film ini menceritakan tentang perselingkuhan gitu Ustazah. Nah, dari film ini saya melihat respon netizen atau respon penonton-penontonnya itu sangat-sangat luar biasa. Nah, khususnya yang saya soroti pada kesempatan kali ini yaitu banyak review-review dari para penonton yang malah jadi takut nikah gitu Ustazah. Cowok kayak gini ya takut nikah dan sebagainya gitu Ustazah. Terutama nih sebagai muslimah, banyak ini muslimah anak muda dan ibu-ibu jadi tambah ke suaminya jadi kurang percaya gitu Ustazah. Nah, menanggapi fenomena ini apa tanggapan Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata berarti gini ya, kalau trending itu kan mencerminkan kebanyakan manusia ada di mana. Ternyata berarti kalau trennya nomor satu tuh ya drama itu berarti hampir semua sudah nonton sepertinya ya. Sehingga larut terbawa suasana, bahkan tadi efek framingnya, efek peniruannya itu sangat masuk gitu ya dalam keseharian, dalam realitas. Padahal kadang-kadang kalau kita mencermatinya secara secara objektif lah gitu. Tentunya kan itu hanya settingan ya, tapi karena mungkin tadi saking bagusnya acting dan lain-lain sehingga kita lupa bahwa itu tuh hanya acting gitu ya. Iya betul. Padahal gak apa-apa sebenarnya mau nonton mau apapun selagi kita tadi bisa ngambil ibroh, ngambil pelajaran gitu. Gak apa-apa, bukan malahkah
ada apa namanya, ada perasaan-perasaan yang terbawa di dunia nyata yang tadinya tidak apa-apa jadi menjadi apa-apa, kan itu bahaya sekali ya, efek dari apa namanya, film atau drama atau apa ya yang lagi viral-viral tadi. Padahal balik lagi kita sebenarnya sih kalau perasaan-perasaan yang seperti itu, banyak ketakutan, sebenarnya kalau kita mengetahui potensi diri kita apa, kemampuan kita apa, terus kita memang dari sebelumnya sudah menjatuhkan pada pilihan yang tepat, apalagi standar-standarnya, standar Allah dan Rasulnya dalam pernikahan, dalam hal ini yang menjamin kebahagiaan, salah satunya tujuan berumah tangga kan sakinah, ketenangan gitu ya. Kalau memang hal-hal tersebut memang sudah ada dalam diri kita, kita sudah belajar melakukannya dengan pasangan, sudah belajar memaksimalkan. Sebenarnya hal-hal yang kita lihat walaupun sudah apa menjadi viral atau fenomenal, gak usah menjadi ketakutan. Justru kita harus banyak empati atau kasihan gitu. Ternyata banyak yang setidak percaya diri itu mengarungi bahtera rumah tangga. Pada kenyataannya tadi banyak yang terbawa secara emosional ataupun hal-hal lain dalam hal rumah tangga. Padahal rumah tangga yang dibina yang dari awal memang tujuan atau pondasinya memang sudah apa standarnya disamakan dengan standar kehidupan Al-Qur'an di bawah bimbingan Rasul, bahwa cara memilih pasangan misalkannya dari awal diantaranya yang paling bagus kan fadbar bidatidin taribat yadah. Kalau yang lain urusan wajah, sementara urusan jabatan, urusan lain-lain, urusan keturunan, itu semua adalah semu dan bahkan akan berakhir. Tapi beda dengan agama, tidak lekang oleh waktu, situasi, kondisi, pasangannya mau bagaimanapun keadaannya. Misalkan tiba-tiba di tengah perjalanan rumah tangga ada cacat secara fisik, nauzubillah, ataupun namanya dinamika kehidupan ada naik turun dalam ekonomi, ataupun hal lain, satu yang tidak akan lekang atau tidak akan lepas dari tujuan rumah tangga kebahagiaan tuh salah satunya adalah pemahaman yang mendalam terhadap ilmu agama. Itulah bekal yang paling bagus salah satunya untuk memilih pasangan. Aduh, Teh Anggi kan belum nikah ya? Iya betul. Ini sampai semangat begitu. Alhamdulillah. Ketakutan juga ya ngelihat. Jadi terbawa euforianya gitu. Ustazah kan insya Allah kalau misalkan sekarang dapat ilmu, masih banyak ilmu ini Ustazah, nanti biar jadi bekal gitu Ustazah, insya Allah doakan. Alhamdulillah Ustazah. Nah menarik ya Ustazah, jadi ada dalam berumah tangga itu kita jangan sembarangan gitu ya Ustazah ya. Jadi tadi yang disebutkan oleh Ustazah, kita harus ada istilahnya tujuannya. Mungkin ini lebih ke visi misi gitu ya Ustazah ya. Dari awal kita harus menentukan visi misi. Nah, visi misi seperti apa yang memang sangat disorot oleh dalam Islam gitu, dan bagaimana nih cara supaya, kan jadi banyak yang takut nih Ustazah ya, agar supaya tidak terjadi perselingkuhan ini gitu, baik dari sudut pandang perempuan gitu Ustazah. Alhamdulillah kan, kemudian tidak berpaling ke lain hati nih si suami tuh bagaimana gitu caranya Ustazah? Iya. Keberkahan hidup kan terletak dalam keharmonisan rumah tangga. Rumah tangga muslim tuh dari awal sudah punya visi misi. Bahkan ada slogan Baiti Jannati. Kalau di surga misalkan kita lihat di surat Al-Hijr ayat 46, udkhuluha bisalamin aminin. Bahwa surga itu tempat keselamatan, tempat keamanan, nyaman, enak. Rumah tangga yang bagus itu yang begitu. Yang di dalamnya ada kenyamanan, ada saling menghargai, bisalamin amin. Bahkan dalam surat Al-Waqiah, la yasma'una fiha lagwa wala ta'sima. Di dalamnya itu tidak ada ucapan yang sia-sia, tidak ada ucapan yang lagwa wala ta'sima, ucapan-ucapan yang jelek. Nah, ini tercermin dalam rumah tangga, tidak ada misalkan suami ke istri nauzubillah ngebully secara fisik dan lain-lain, enggak ada. Bahkan kalau masalah ketakutan atau masalah kecemburuan, misal kita lihat dari syariat dulu tuh sebenarnya fitrah, sebenarnya rasa takut, rasa yang menimbulkan rasa cemburu berlebihan ke suami. Misalkan Siti Aisyah pun punya cemburu, gitu ya, punya cemburu kepada istri-istri yang lain, salah satunya ke Sofiyah, ke Sayyidatina Sofiyah ataupun ke Sayyidatina Khadijah, ataupun misalkan dulu Siti Hajar misalkan ya.
dicemburui oleh istri pertamanya Nabi Ibrahim. Siapa namanya? Siti Siti Sarah, Sarah, ya. Nah, itu juga cemburu. Iya. Cemburu itu ada Iya. fitrah, tapi ketika cemburu, bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri misalkan dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan Allah itu sangat pencemburu. Cemburunya Allah tuh ketika orang beriman melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sebenarnya Allah pun pencemburu. Bahkan dalam hadis riwayat yang lain yang Bukhari misalkan ketika Sa'ad bin Ubadah melihat istrinya terlalu asik ngobrol dengan laki-laki lain yang mungkin kelihatan oleh suaminya, Sa'ad bin Ubadah tersebut tebar pesona atau genit. Sa'ad bin Ubadah sampai mengatakan, aku akan potong lehernya dengan pisau yang setajam-tajamnya. Maka sahabat Rasulullah ketika dikabarkan tentang ada kejadian Sa'ad bin Ubadah berkata seperti itu, kata Sa'ad, aku lebih cemburu daripada dia. Allah pun lebih cemburu daripada Sa'ad. Sakingku sebenarnya cemburu itu fitrah, tapi ketika tadi di manage dengan baik, tidak berlebih-lebihan, maka cemburu itu akan bernilai positif. Tapi ketika berlebih-lebihan, ini akan menjadi bahaya. Istri jadi tidak percaya ke suami. Sebenarnya kalau bekal buat Teh Anggi ya, belum nikah Teh Anggi teh? Acan belum. Nih, biasanya kalau kita sudah kenal, misalkannya tadi diri kita dengan baik, ketika suami terlihat ada ketidaknyamanan dan tidak ujuk-ujuk selingkuh atuh ya, kelihatan suami teh nggak nyaman ke kita, ya muhasabah dulu, introspeksi dulu diri kita teh. Walaupun misalkan sebaliknya perempuan juga perlu kenyamanan dari suami, katanya perempuan tuh makhluk auditori yang harus dipuji katanya sehari itu 4 kali katanya ya. Tapi jangan dirape I love you atau gitu bisa semingguan ya. Maksudnya menunjukkan bahwa istri itu merasa dihargai, merasa nyaman. Bahkan diperlihatkan oleh Rasulullah ketika dulu Siti Aisyah suaranya sedikit meninggi, kemudian di depan ayahnya sendiri Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, beliau berkata sangat marah sekali dan berkata kepada anaknya Siti Aisyah yang sudah menjadi istri Rasul, melihat kok istri teh meninggikan suara ke suami gitu. Beliau karena suaminya seorang nabi, beliau mengutip ayat Al-Hujurat, misalkan ayat 2, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabiyyi. Tapi dan mau menampar Siti Aisyah, kemudian sama Rasul tangan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ditahan. Segitunya perlindungan Rasul, walaupun secara lahiriah mungkin suami dalam hal itu terzolimi mungkin ya, tapi karena memaklumi dengan berbagai hal, mungkin melihat emosi istri dan lain-lain, banyaklah kalau dalam berumah tangga tuh intinya asah kepekaan sih. Jadi sebelum terjadi perselingkuhan yang lebih besar, masing-masing pasangan suami istri itu harus peka. Misal dulu Rasul tuh amat sangat peka kepada istrinya. Beliau tahu ketika Sayyidatina Aisyah lagi marah, beliau suka bersumpah mengatasnamakan Ibrahim, demi agama Ibrahim. Kalau lagi Rasul tuh sangat peka seperti itu. Kata Rasul, aku tahu ketika kau lagi marah padaku, kau bersumpah atas nama agama Ibrahim, bukan agama Muhammad. Jadi sepeka itu dalam hal rumah tangga. Begitupun kita istri, jika suami terlihat misalkan ada ketidaknyamanan, bukan hanya memuaskan dalam hal segi syahwat atau fisik saja, termasuk tadi nyaman dari segi obrolan. Apakah kita sebagai istri telah membuat nyaman suami? Jadi bukan saling menuntut, tapi saling memberikan kenyamanan. Jadi rumah tangga tuh saling memberikan kenyamanan, keamanan, seperti surga aja tadi. Udkhulu bisalamin aminin, tidak ada kata-kata yang jelek, kata-kata kasar. Jadi kita misalkan kalau Teh Anggi udah berumah tangga, nanti sampaikan sesudah adegan ranjang, kadinya sesudah sesudah bersetubuh, biasanya itu lagi tenang, lagi rileks gitunya, kita sampaikan. Tapi cara nyampaikannya bukan menyalahkan. Katanya jangan you message katanya, tapi I message. Tapi kenapa ya saya itu, jangan kamu tuh ya. Jangan kamu, tapi kenapa ya saya itu suamiku tercintaku gitu ya. Kembali lagi ke diri gitu ya. Kembali lagi ke diri. Jadi suami ketika
terkomunikasikan rasa ketidaknyamanan kita tetap dengan cara-cara yang baik. Nah, ini dia. Gitu. Alhamdulillah sangat banyak sekali ini bekal ini untuk saya Ustazah ya. Tentang bagaimana ini cara berkomunikasi yang betul agar supaya tidak, bagaimana Ustazah, agak lumayan sulit kan interaksi sesama manusia, kan ada hablum minallah dengan ada hablum minannas gitu ya Ustazah. Disebutkan bahwa hablum minallah ketika kita ada satu dosa atau kita maksiat kepada Allah, tinggal tobat aja insya Allah Allah terima, bukan begitu Ustazah? Nah, ini sulitnya untuk yang sesama manusia, terutama dengan suami istri gitu Ustazah, kan suami istri setiap hari di rumah bertemu begitu. Bagaimana ini caranya agar supaya sebagai istri tentunya ya Ustazah, dari perspektif perempuannya, dari perspektif istrinya, bagaimana caranya agar kita tetap bisa memaafkan atau kita mau minta maaf dan sebagainya apabila mulai terjadi goncangan-goncangan dalam rumah tangga. Iya. Ya, caranya seperti tadi, tambah terus ilmu, balik lagi ke situ ya. Pondasi-pondasinya balik lagi ke situ. Tambah lagi ilmu, bersihkan lagi hatinya supaya iman tumbuh subur dalam hati, supaya tadi bisa melihat sesuatu tuh enggak emosional, tapi tadi bisa memuhasabah kenapa ini semua terjadi gitu ya. Jadi cara komunikasi yang baik tuh, yang baik ya dari hati ke hati. Dari hati ke Iya, hati. suami sebagai imam rumah tangga kita dorong terus beliau dengan qawamahnya, dengan tanggung jawabnya yang sangat besar. Bahkan hanya 2 yang dipesankan oleh Rasulullah. Salah satunya lewat bimbingan nih guru kita nih. Salah satunya istri solehah tuh tugasnya ya cuma 2 peran istri itu. 1 belajar taat, 2 belajar bersyukur. Kita muhasabah nih diri kita, sudah sejauh mana ketaatan kita. Kenapa kita harus taat ke suami? Batasannya sampai mana taatnya? Apakah mutlak? Mutlak sekali. Sampai kalau ada manusia harus sujud ke manusia, ya salah satunya ke para suami. Pengecualinya cuma 1 aja, jika perintahnya tidak sesuai dengan perintah Allah. Selebihnya taat. Kenapa taat? Karena tanggung jawab suami itu amat besar gitu ya. Kemudian rasa syukur kita. Jadi pola komunikasi, misalkan kalau kita belajar jadi wanita beriman, belajar terus meningkatkan diri, yakinkan bahwa suami kita adalah manusia biasa, kita pun manusia, suami punya kelebihan, punya juga dititipkan kekurangan, begitupun kita sama, ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi masing-masing sama-sama saling fokus terhadap kelebihan. Yang paling bagus tuh gini, Tanggi, kalau rumah tangga tuh jangan sampai memadamkan potensi. Bagaimana itu Ustazah memadamkan potensi? Nih gini, biasanya ada yang udah rumah tangga tuh sampai sebelum nikah biasanya dia punya potensi yang sangat bagus misalkan. Tapi karena tadi kurang komunikasi atau suaminya kurang menghargai istrinya, kurang mengapresiasi dalam tanda kutip hal-hal yang positif, justru malah tidak tumbuh hal-hal yang baiknya. Kalau Rasulullah dulu justru istri-istrinya tuh makin berkembang. Siti Aisyah misalkan sampai jadi perawi hadis terbanyak keempat. Orang yang cerdas. Begitupun Ummu Masakin terkenal misalkan ya. Zainab binti Jahsy ataupun misalkan Siti Hafsah. Ya, terkenal juga. Jadi beliau tuh jadi ahli ibadahnya. Jadi potensi-potensi istrinya tuh bisa dikembangkan kalau suami yang bagus, yang baik. Begitupun sebaliknya, istri yang soleh, istri yang baik yang jadi peneguh jihad suami itu bisa. Oh suaminya gini gimana, didukung. Bukan malah tadi karena komunikasi yang jelek, saling mencurigai atau balik lagi konsep baiti jannatinya jadi meriweuh gitu ya. Meriweuh. Jadi apa namanya, tidak ada ketenangan. Iya, betul. Apalagi tidak tumbuh gitu. Tidak tumbuh. Bagaimana kita, kan gini katanya ya, anak-anak yang soleh-solehah itu diawalinya dengan istri yang sangat menghargai suami alias rumah tangga yang harmonis. Anak-anak yang soleh, yang solehah itu jaminannya harus keluar dari rumah tangga yang sakinah. Makanya gimana kita menjadi keteladanan buat anak kalau kitanya sendiri di rumahnya naudzubillah belum tuntas komunikasi kita dengan suami, saling pengertiannya tadi. Tuh kalau mau sempurna mah Anggi sama malaikat ya berjodohnya. Betul. Jangan sama manusia. Kalau sama manusia mah ada kelebihan. Tidak bisa menuntut sempurna gitu ya Ustazah ya. Pasti ada aja kekurangan-kekurangan.
Dan ini alhamdulillah ya Ustazah salah satu konsultan di bawah lembaga LPKS ya Ustazah, yang selalu menangani kasus-kasus yang terjadi di perhara-perhara rumah tangga begitu Ustazah. Nah, selama Ustazah khidmah aktif di LPKS, sebetulnya ini faktor apa sih yang banyak terjadi kasus perselingkuhan ini gitu Ustazah? Intinya sih kurang bersyukur, masing-masing pasangan kurang bersyukur. Suami kurang bersyukur ke istri, istri kurang bersyukur ke suami. Itu aja. Kenapa itu semua faktor bersyukur? Karena tadi kurang hadir di majelis ilmu, kurang hadir di majelis zikir. Keilmuannya tidak bertambah, padahal sekolah yang tidak ada ujungnya adalah rumah tangga. Harus terus diilmui gitu ya. Apalagi sekarang misalkan informasi yang begitu cepat, sangat cepat menyebar, berbagai hal yang tadi memberikan banyak efek terhadap mindset, cara pandang kita ataupun hal-hal lain, apalagi terhadap kondisi batin kita. Kalau masing-masing suami istri balik lagi kurang penambahan ilmunya ataupun pembenahan tadi, pembersihan hatinya, itu yang salah satu yang membuat adanya prahara-prahara, baik itu tadi perselingkuhan ataupun hal-hal yang intinya kurang bersyukur, kurang bersabar terhadap kekurangan. Balik lagi ke situ. Nah, itu kuncinya syukur dan sabar ya. Kuncinya syukur dan sabar. Kembali lagi. Suami istri. Alhamdulillah. Kemudian ini Anggi lihat satu fenomena juga Ustazah di platform juga ya, seperti biasa selalu ke situ kembali ya Ustazah ya. Ada satu kasus juga perselingkuhan nih yang terjadi biasanya Ustazah ketika ada kasus perselingkuhan seperti ini, kenapa si selingkuhan ini yang selalu menjadi yang dibela gitu Ustazah? Nah, apakah sempat terjadi juga dengan kasus-kasus yang Ustazah tangani itu, dan apa itu faktornya kenapa bisa jadi selingkuhannya yang dibela gitu Ustazah? Ada sebuah moto begini ya. Sebenarnya nauzubillah, kita tidak mendiskreditkan atau tidak berarti menyetujui misalkan masalah pelakor misalkan ya. Iya, betul. Nah, justru si istri yang asli, istri sah itu trik-trik pelakor tuh harus kita bawa. Apa sih pada poinnya, triknya? Ya beri kenyamanan. Oh, itu. Kalau para suami sudah nyaman tuh tidak akan berpaling, Teh Anggi. Gitu. Berikan kenyamanan dalam segala hal, dalam hal penampilan, dalam hal ucapan, dalam hal tadi misalkan pelayanan lahir batinnya. Nah, itu. Tapi ini bukan berarti menyalahkan pihak istri ya Ustazah. Jadi tapi lebih ke muhasabah gitu. Muhasabah pihak istri. Lebih begitupun para suaminya, walaupun tidak bisa membenarkan diri, walaupun saya katakan demikian. Karena pada akhirnya kan setiap orang punya pertanggungjawabannya di sisi Allah, apalagi mungkin para suami lebih berat, kulukum ra'in. Kemudian yang paling berat buat para suami kan min juhalati ahlihi, ketika membodohkan keluarganya, alias keluarganya tidak dibimbing. Kalau kewajiban suami kiswahan apakah mendidik, berarti beliau selaku ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang punya qawamah, yang punya kuasa tertinggi di rumah tangga, justru itu yang harus bisa mengayomi. Tapi bukan berarti kita pun sebagai istri harus menuntut ke suami misalkan harus lebih baik daripada kita atau gimana. Pada inti nama rumah tangga mah kewajiban siapa yang ngerti. Nah, rumah tangga tuh kewajiban siapa yang ngerti gitu. Kembali lagi Ustazah ke efek framing kalau kata Ustazah tadi, tontonan layangan putus ini. Jadi banyak orang-orang yang jadi posesif kepada suaminya gitu Ustazah. Posesif, jadi tidak percaya, apa-apa disadap gitu, handphone sampai istilahnya pasang sesuatu yang bisa memantau gitu Ustazah. Nah, hal-hal seperti ini itu bagaimana, apakah diperbolehkan dalam Islam memposesifkan atau jadi tidak percaya berlebihan terhadap suami, dan batasan-batasannya sebetulnya sejauh mana gitu Ustazah? Iya. Padahal gini ya, wanita beriman mah kalem ya, ada CCTV terbaik gitu. Masya Allah. Ada Raqib Atid gitu ya. Ini harus disadap segala. Iya, betul. Intinya mah berikan kepercayaan penuh aja ke suami. Ketika suami kita terus belajar mempersembahkan yang terbaik, mencontohkan yang terbaik dengan segala tugasnya, tanggung jawab beliau.
terus kita sama-sama terus belajar memperbaiki diri tadi, bersyukur, bersabar, ya sudah sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak usah cemburu berlebihan ataupun tadi yang membuat pola komunikasi kita justru makin memburuk. Atau kita mah ya sebagai muslimah, orang yang beriman, kita mah yakin aja gitu. Walaupun naudzubillah misalkan kita didolimi ataupun dibohongi, ya kita sendiri yang berbuat baik terhadap suami, mah dicatat kebaikan Insya kita. Allah Innallaha pasti. la yadlimu nasa sayya Pasti terbalas gitu ya, Ustaz. anfusahum yadlimun. Terbalas kebaikan Insya kita. Allah. Lepaskan aja. Yakin kita punya Allah yang adil. Balik lagi ke kesempurnaan sifat Allah, kepada kehebatan, kesempurnaan sifat Allah. Tenang aja. Salah satu tanda wali Allah kan tenang gitu ya. Mudah-mudahan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak usah berlebihan. Apa-apa yang jadi berlebihan mah jelek. Tadi Allah punya cemburu, Rasul punya cemburu, para sahabat mulia punya cemburu, isi-isi Rasul punya cemburu, tapi tidak berlebihan. Itu mah hanya bentuk justru kasih sayang, tidak jadi berlebihan gitu. Nah, bagaimana Anggi pernah dengar, apabila salah nanti dibetulkan, diluruskan ya Ustazah. Katanya yang dayus itu tidak akan masuk surga. Nah, dayus di situ katanya cemburu gitu Ustazah. Orang yang tidak cemburu bakal tidak akan masuk surga. Nah, itu sebetulnya cemburu yang seperti apa sih yang dimaksud di situ, dan batasannya itu seperti apa gitu Ustazah? Cemburu itu balik lagi penting. Tadi ini cemburu yang orang yang tidak cemburu yang tidak akan masuk surga itu yang tadi. Yang hadis pertama kita bacakan, Allah tuh pencemburu ketika orang beriman masuk kepada hal yang haram. Nah itu ketika para suami juga sebagai qawamah, sebagai imam dalam rumah tangga tidak mencemburui istrinya dalam hal positif, namanya dayus. Gitu. Jadi cemburu itu suami istri saling mengingatkan. Jadi ibarat gini, rumah tangga tuh ibarat mobil. Kalau suami sebagai nakhoda kalau dalam kapal, kalau dalam mobil supirnya, jika beliau ngantuk atau jika beliau lagi lalai, yang mengingatkannya adalah istrinya. Gitu. Walaupun sejatinya yang pencemburu, yang harusnya mencemburu itu seorang imam, seorang laki-laki, tapi kan harus saling gitu. Justru laki-laki yang membiarkan istrinya, na'udzubillah ya, fenomena sekarang ada istri-istri yang dijual misalkan sama suaminya untuk membantu ekonomi rumah tangga itu ya, dan lain-lain. Nah itu yang disebut dayus, tidak ada rasa cemburu. Yang harusnya posisi suami mendidik istri misalkan, na'udzubillahi min dzalik, ataupun istrinya sendiri mendorong kepada suami kepada hal-hal negatif karena tadi ada sifat hirsu, ada sifat kurang bersyukur. Terus suaminya sendiri tidak mendidik istrinya, malah mengikuti. Nah, dayus itu adalah membiarkan ketika yang diberi amanah yang harusnya jadi imam, salah satunya posisi suami kepada istrinya, tidak khawatir ketika istrinya misalkan naudzubillah tabarruj berlebihan, atau tadi tebar pesona ke orang lain, atau ketidakseharusannya gitu ya, ketidakharusannya malah dibiarkan, tidak dididik. Pokoknya dosa paling besar para suami adalah min juhalati ahlihi, membodohkan keluarganya, bahkan tadi dayus, tidak mencemburui. Justru cemburu di situ harus. Cemburu di situ harus, karena cemburunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam hal positif, dalam hal-hal yang batasan-batasan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus dicemburui. Jadi bukan berarti jadi curigaan yang berlebihan gitu ya Ustazah. Jadi cemburunya kan hal-hal yang positif gitu ya Ustazah. Masya Allah. Inilah mencerminkan bahwa ajaran Islam itu sangat sempurna begitu ya Ustazah. Sangat komprehensif sekali. Masya Allah. Alhamdulillah. Seru sekali pembahasan pada kesempatan kali ini. Sebetulnya saya masih ingin banyak bertanya ini Ustazah tentang, tapi nanti saja mungkin ya konsultasi Ustazah. Insya Allah doakan pesan-pesannya Ustazah nih untuk sahabat IDTV yang sedang menonton podcast pada kesempatan kali ini, agar supaya tidak jadi ikut-ikutan terbawa suasana terhadap film Layangan Putus ini gitu Ustazah. Bagaimana, silahkan. Iya.
kita sebagai orang beriman kan sudah punya panduan, apapun yang terjadi di luar, apalagi ajaran Islam kan sesuai dengan fitrah manusia itu. Maka apapun yang terjadi di luar gak usah terlalu reaktif atau tadi mengikuti tren, mengikuti kebanyakan. Hal-hal yang negatif bisa kita saring karena tadi kita punya potensi akal dari Allah, punya potensi hati. Balik lagi kendali ada di diri kita. Jadi jangan terlalu cemburu yang berlebihan. Kalau cemburunya positif, saling-saling pasangan, intinya cemburu saling mengingatkan di jalan Allah itu sangat baik. Tapi kalau berlebihan, apalagi tadi keluar dari visi rumah tangga yang harusnya membuat ketenangan seperti di surga, sakinah mawaddah warohmah, selamat aman dari ucapan, dari perilaku dan dari lain-lain, malah dengan kecemburuan yang berlebihan tidak kita dapatkan, itu harus kita jauhi. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadzah, terima kasih atas ilmunya. Sebelumnya Ustadzah, terima kasih sudah datang ke studio kami Idrisiyah TV di podcast pada kesempatan kali ini membahas sesuatu yang sedang viral gitu ya Ustadzah. Silakan diminum dulu Ustadzah airnya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Sobat IDTV yang sudah menonton podcast pada kesempatan kali ini. Dan satu hal yang tadi saya garis bawahi yaitu bahwa rumah tangga adalah sekolah seumur hidup. Jadi harus tetap belajar selama-lamanya dan sampai maut memisahkan. Kemudian manage hati, kemudian tetap cemburu harus tapi tidak boleh berlebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.